Gitu. Pagi teman-teman semua. Sebelum mulai saya mau cek dulu suaranya terdengar kah? Teman-teman bisa dengar ya? Ya, kedengeran. Sip. Sudah ada 30 orang. Baik ya, karena semua sudah bergabung, kita segera mulai ya acara hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di hotel karantina, yang juga mungkin sudah masuk rumah majikan, yang juga mungkin ada di boarding agent ya. Teman-teman yang karantina coba tunjuk tangan. Berapa orang nih yang masih karantina nih? Wah, hampir semua ya. Oke, siap. Sambil di hotel sambil kita menyimak ya acara hari ini yang akan kita lakukan sampai jam 12 siang. Selamat datang di acara welcoming program. Nama saya Elvani, saya dari KJRI Hong Kong. Hari ini seperti biasa setiap Selasa kita sekarang ada Zoom untuk menyambut teman-teman semua yang baru datang di Hong Kong. Sambil teman-teman pasti berada di hotel karantina, teman-teman di hari Selasa bisa menyimak berbagai informasi-informasi penting dan yang perlu teman-teman catat supaya teman-teman yang pertama tahu bahwa teman-teman tidak sendiri. Ada kami dari KJRI dan juga ada teman-teman dari NGO atau lembaga swadaya masyarakat dari organisasi komunitas yang bisa juga teman-teman hubungi bila teman-teman ingin bertanya sesuatu atau mencari informasi kursus ataupun bila tertimpa sebuah masalah dan teman-teman bingung jawabannya. Yang kedua, juga kita pengen membekali teman-teman dengan informasi dasar yang juga penting supaya teman-teman selama bekerja di Hong Kong, selama memulai pekerjaan di Hong Kong, bisa cepat menyesuaikan diri baik di lingkungan Hong Kong dan juga di rumah majikan, dan juga teman-teman bisa akhirnya bisa bekerja dengan aman, nyaman dan selamat, sehingga apa yang teman-teman cita-citakan, yang pengen teman-teman raih itu juga bisa tercapai. Ya, jadi intinya teman-teman bisa tuh pergunakan waktu sebaik mungkin selama di Hong Kong selain bekerja, dan juga mungkin bisa ikut hal-hal yang menarik lainnya supaya menambah bekal lagi, bekal keterampilan, bekal pengetahuan teman-teman semua. Nah, teman-teman yang di hotel ataupun di boarding ataupun di rumah, kalau ada kertas, pensil ya mungkin bisa dicatat, atau nanti kalau handphonenya bisa sekalian screenshot. Bisa juga karena mungkin ada informasi penting dan nomor-nomor penting tuh yang nanti teman-teman bisa dicatat ya, jadi silakan siapkan. Lalu yang di hotel, kalau misalnya nanti tiba-tiba diketok untuk tes PCR, jangan lupa pakai maskernya, tinggalin aja dulu handphonenya dan langsung ke ke pintu keluar ya, ke pintu kamarnya untuk tes swab. Jadi nggak apa-apa, jangan khawatir. Nah, yang pertama hari ini kita ada 2 narasumber seperti biasa. Yang pertama adalah dari KJRI Hong Kong, dari Konsul Protokol dan Konsuler dengan Bapak Awang. Selamat pagi Pak Awang. Selamat pagi Bu Fani, selamat pagi teman-teman semua. Nah, nanti Pak Awang ini akan menjelaskan hak-hak dasar yang perlu diketahui teman-teman, terutama terkait dengan kontrak kerja. Nanti informasi-informasi detailnya nanti bisa didengarkan dari Pak Awang. Yang kedua ada Ibu Hani dari CHIR. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Fani. Selamat pagi, teman-teman semua.
Nah, nanti Ibu Hani ini akan menjelaskan berbagai layanan dari CIR untuk teman-teman semuanya, untuk kita para etnis minoritas ya, namanya teman Indonesia. Nanti Ibu Hani juga akan jelaskan, dan juga CIR ini juga ada selain layanan penerjemahan juga ada kursus-kursus. Nah, nanti kita simak tuh apa saja yang tersedia di CIR. Baik, tanpa berpanjang waktu, untuk yang pertama, kesempatan pertama, kami mempersilakan Pak Awang ya untuk memberikan informasinya. Silakan Pak Awang. Terima kasih Bu Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Yang tadi saya lihat banyak angkat tangan masih di hotel ya, benar ya? Sebagian besar ya. Jadi masih di hotel berarti masih dalam jangka waktu 7 atau 14 hari. Nah, teman-teman, sebelum saya berangkat ke hak-hak dasar teman-teman bekerja di Hong Kong sebagai pekerja migran Indonesia, domestic helpers, saya mau berangkat dari ketentuan-ketentuan yang nanti akan teman-teman temui. Ini teman-teman sedang karantina di hotel sampai dengan nanti masa-masa awal masuk di rumah majikan. Teman-teman yang di hotel ingat, karantina di hotel itu harus di kamar hotel. Tidak boleh keluar dari ruangan hotel, kamar hotel untuk keperluan apapun. Ya, ini penting karena seharusnya teman-teman juga sudah dikasih tahu sama petugas. Karena kami masih menemukan mbak-mbak yang teman-teman yang konyol gitu. Jadi dia dilaporkan melanggar, dia kena denda karena keluar dari ruangan hotel. Terus ngomong ke kami, "Pak, masa saya cuma keluar sebentar, saya kena denda," gitu. Loh, aturannya memang seperti itu gitu. Jadi, "Mbak kenapa keluar dari hotel?" Jadi wifi-nya kayaknya nggak bisa, Pak. Terus saya nelpon belum diangkat, saya keluar saja ke resepsionis. Nah, itu kan konyol. Untuk hal yang sepele harus didenda sampai dengan 5.000. Jadi ingat, saya nggak tahu teman-teman sebelumnya di Indonesia hidup di lingkungan dengan penegakan hukum seperti apa. Buat teman-teman yang sudah lama di Hong Kong tentu sudah tahu bahwa penegakan hukum di Hong Kong itu tidak main-main. Jadi melanggar ya melanggar, harus mengikuti jalurnya. Anda bayar denda atau Anda akan disidang di pengadilan dan lain sebagainya. Jadi ingat, jangan sekalipun mencoba untuk melanggar peraturan yang berlaku di Hong Kong. Dalam fase awal ini peraturan yang berlaku pada masa karantina. Nah, sekarang saya tanya, siapa tadi yang masih karantina di hotel, angkat tangan? Oke. Saya tanya Mbak Sri Wulandari. Mbak Sri Wulandari boleh di-unmute dulu. Mikrofonnya di-unmute. Saya tanya ya, Mbak Pak. Mbak Sri Wulandari sudah berada di hotel berapa lama? Dari datang ke hotel hari Minggu, Pak. Sudah berapa hari? 3 hari? Sekarang hari Selasa. Ya. Ya. Dan rencananya di hotel 7 hari atau 14 hari? 7 hari, Pak. 7 hari, baik. Mbak siapa tadi namanya? Mbak, kok hilang? Mbak Sri ya? Mbak Sri Wulandari? Septi, Pak. Mbak? Mbak Septi ya? Ya. Ya. Soalnya namanya Sri Wulandari di situ. Mbak Septi, tahu tidak Mbak harus tes PCR di hari berapa aja? Kalau tes PCR mandiri, Pak, setiap hari sampai 7 hari di karantina. Baik. Setelah di karantina keluar, udah dikasih tahu belum harus tes PCR lagi di hari keberapa? Belum, Pak. Belum dikasih tahu, dan Mbak nggak tahu? Cuma dikasih tahu nanti kalau sampai dalam hotel dikasih buat tes swab itu 7 buat jadi sampai 7 hari. Ya, ini salah satu contoh yang gawat, dan saya yakin teman-teman di sini banyak. Coba ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Teman-teman ini
Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Harus tes PCR setelah keluar dari hotel, setelah 7 hari harus tes PCR di hari keberapa lagi? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu 12 langsung. hari. 12 hari. Ada lagi yang tahu? Nggak dikasih tahu sih ya. Nggak dikasih tahu. Setelah 5 hari tidur di hotel harus ada petugas yang datang ngetes PCR. Iya, hari ke-5 sama hari ke-12, Pak. Baik, hari ke-5 sama hari ke-12. Nah, ini ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Sebetulnya dikasih tahu atau tidak? Coba yang tahu tadi, hari ke-5 dan 12, yang ngasih tahu siapa? Yang Pihak ngasih tahu hotel. Iya, Nah, pihak pihak hotel, hotel. resepsionis. Oke, Mbak Septi, apakah tidak dikasih tahu sama pihak hotel atau tidak? Mbak Septi? Halo? Iya, ya Pak. Nggak pernah dikasih tahu sama pihak hotel? Nggak tahu saya Pak. Nah, ini. Cuma yang saya tahu Jadi- cuma swab mandiri aja. Ya, jadi ingat di Hong Kong ya, kalau ada petugas, mau petugas hotel, petugas kesehatan, petugas apapun, menjelaskan sesuatu, dan Mbak nggak tahu dia menjelaskan apa, tanya. Itu bisa jadi hal yang sangat penting. Tanya, ya. Maksudnya apa? Saya nggak jelas. Suruh dia nulis kalau perlu gitu kan. Kalau perlu Mbak terjemahkan gitu kan, pakai HP gitu kan. Tanya. Karena apa? Ini misalnya Mbak Sri dari ini, keluar dari hotel hari ke-7, terus nggak tahu hari ke-12 suruh tes. Apa yang terjadi kira-kira? Mbak tidak melakukan tes hari ke-12, maka akan keluar surat ke alamat Mbak. Suratnya berisi tagihan denda 5.000 Hongkong dolar. Nah, ini penting juga. Loh, saya merasa nggak dikasih tahu sama pihak hotel dan sebagainya. Teman-teman, ketentuan karantina itu sudah dikasih tahu oleh pemerintah Hong Kong, diumumkan. Dan itu oleh maskapai juga sudah seharusnya dikasih tahu. Kalau teman-teman mencari informasi. Tapi kalau teman-teman cuma menelan informasi, pokoknya berangkat, dikasih tahu agen, pokoknya berangkat. Saya nggak tahu, pokoknya saya berangkat, dikasih tahu suruh bawa ini, pokoknya saya bawa ini, udah nggak mau tahu yang lainnya. Pokoknya kalau nggak dikasih tahu, ya saya nggak tahu. Sayangnya, penegakan hukum di Hong Kong itu tidak akan nanya, Anda tahu nggak ada peraturan ini? Enggak, mereka nggak akan nanya itu. Sama halnya penegakan hukum di negara lain, termasuk di Indonesia. Nggak ada orang melanggar, gitu ada peraturan, terus dilanggar, terus penegak hukum akan nanya, Anda tahu nggak ada peraturan ini? Enggak. Langsung kalau Anda melanggar, ya Anda menghadapi sanksinya. Karena apa? Kewajiban semua penduduk di Hong Kong untuk mempelajari peraturan itu apa. Nah, tentu saja KJRI akan membantu. Kalau Mbak tanya, kami akan membantu. Sesi ini pun kami buat untuk membantu menyampaikan informasi-informasi yang perlu Mbak ketahui. Tapi ingat, KJRI menyampaikan informasi itu tidak menggugurkan kewajiban kalian semua, Mbak-mbak semua, termasuk saya, kita semua penduduk Hong Kong, untuk terus mencari informasi sendiri. Ya, jadi kewajiban untuk terus mencari informasi sendiri itu ada di kita semua, tidak bergantung pada agen, tidak bergantung pada majikan, tidak bergantung pada KJRI. Karena apa? Karena yang akan menanggung konsekuensinya itu kita sendiri, bukan agen, bukan majikan, bukan KJRI gitu. Ya, misalnya Mbak melakukan pelanggaran apa di Hong Kong, misalnya jualan. Sudah ada aturan tidak boleh jualan. Mbak nggak tahu gitu kan. Nggak akan nama petugas Mbak akan dilepas karena saya nggak tahu nggak boleh jualan. Nggak akan. Nah, itu peraturan itu harus kita selalu cari tahu sendiri. Dan nggak akan karena Mbak yang jualan, terus yang dihukum majikan, terus yang dihukum agen. Nggak akan. Jadi yang dihukum tetap yang melakukan itu. Ini penting. Jadi cara berpikir ini penting. Ya, supaya Mbak tidak sedikit-sedikit, saya nggak dikasih tahu agen, saya nggak dikasih tahu petugas, saya nggak dikasih tahu KJRI. Sama kayak di Indonesia lah, kan nggak ada kita, misalnya Mbak ke Jakarta gitu, dari Lumajang atau dari Jember merantau ke Jakarta gitu, terus di Jakarta melakukan pelanggaran, terus Mbak misalnya jadi PRT di Jakarta, kerja sama majikan di Jakarta, Mbak melakukan pelanggaran apa gitu, terus ditanya sama petugas,
Mbak jawabnya, saya nggak dikasih tahu sama majikan saya. Atau saya nggak dikasih tahu sama Pemda DKI bahwa saya nggak boleh melanggar ini. Kan enggak. Tetap akan dilakukan penegakan hukum. Dan itu berlaku di manapun, termasuk di Hong Kong. Jadi ingat, selalu cari informasi. Nah, itu satu hal. Jadi ingat, nanti habis ini yang belum tahu, tes PCR harus hari kapan aja, tanya ke petugas hotel, tanya ke petugas kesehatan yang datang ke situ, tanya ke agen, tanya ke majikan. Tadi sudah dikasih tahu, karena kami mendapati kasus baru-baru hari ini, 2 hari yang lalu lah, yang dapat tilang, dapat denda, dapat permohonan, dapat permintaan pembayaran denda karena dia tidak melakukan tes di hari yang ditentukan. Tadi tanggal hari ke-12 dari ketibaan di Hong Kong, tidak melakukan tes. Langsung dapat penalti 5.000 HKD. Kalau tidak dibayar atau telah dibayar, tambah lagi penaltinya jadi 15.000. Dan ini, pembayaran ini tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Itu adalah tanggung jawab individu. Gitu ya. Jadi itu dulu ketentuan-ketentuan terkait dengan karantina. Nah, ketentuan lain apa? Ketentuan lain bisa ditanyakan lagi. Jangan lupa ke petugas, ketentuan di hotel, ketentuan di luar. Jadi tadi untuk karantina sampai dengan ada tes PCR lagi walaupun setelah keluar dari hotel. Ya, ini nanti ditanyakan lagi ke majikan biar majikan juga tahu. Harusnya majikan tahu. Tanyakan juga ke agen. Yang kedua, apakah ada di sini yang belum punya nomor teleponnya agen? Angkat tangan. Yang belum punya nomor teleponnya agen. Siapa? Ada nggak? Nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya? Oke, saya lihat nggak ada ya. Bagus. Jadi, oh ada satu. Mbak siapa nih? Oppo. Oppo A37F ya, Mbak. Jadi, Mbak, siapapun yang belum punya nomor agen harus punya. Tanyakan ke PT yang memberangkatkan di Indonesia, ya. Jangan hanya punya nomor PT, tapi harus punya nomor agen. Agen adalah pihak yang menyalurkan teman-teman. Mereka memiliki tanggung jawab tertentu. Di antaranya adalah membantu teman-teman dalam kondisi tertentu. Dalam banyak hal. Misalnya proses visa, proses kontrak baru. Teman-teman perlu informasi apa? Proses pembuatan Hong Kong ID. Nah, kalau teman-teman tidak tahu nomornya agen, ya mau tanya ke siapa? Majikan. Belum tentu teman-teman bisa ngomong dengan majikan setiap hari. Karena kadang diminta untuk hanya menjaga popo kan. Jadi tidak berkomunikasi dengan majikan secara langsung. Nah, ini penting, nomor agen. Jadi Mbak tadi yang belum punya nomor agen, langsung hubungin PT, ya. Tanyakan agennya di Hong Kong siapa, harus punya nomornya. Ya. Kalau PT tidak mau ngasih nomor agen, nyuruh teman-teman nyari sendiri dan lain sebagainya, laporkan ke KJRI. Nanti kami, Bu Fani akan menyampaikan nomor hotline KJRI di sini. Ya, nanti setelah selesai kegiatan akan disampaikan melalui chat ataupun nanti akan diumumkan. Jadi harus tahu. Tuh. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah apa hak dan kewajiban teman-teman yang paling dasar, yang paling wajib diketahui ketika nanti bekerja di tempat majikan. Yang pertama, hari kerja. Teman-teman bekerja itu 6 hari dalam seminggu. Ya, ingat, 6 hari dalam seminggu. Loh Pak, seminggu kan ada 7 hari Pak. Yang 1 harinya libur. Majikan wajib memberikan 1 hari libur. Tapi tidak harus hari Minggu, tidak harus hari Sabtu. Ya. Tergantung pada kesepakatan. Nah, biasanya majikan akan menawarkan hari liburmu hari Minggu ya, atau hari Sabtu ya. Silahkan diterima, berarti hari liburnya hari Minggu atau hari Sabtu. Hanya 1 hari. Yang kedua, tidak benar bahwa untuk mendapatkan hari libur yang sehari dalam seminggu itu
teman-teman harus bekerja 3 bulan dulu. Tidak benar. Jadi nanti ketika sampai di rumah majikan setelah karantina 7 atau 14 hari, terus 1 minggu, sudah bekerja 1 minggu kok belum dapat hari libur, tanyakan baik-baik kepada majikan. Atau bisa melalui agen untuk menanyakan pada majikan. Kok saya tidak diberikan 1 hari libur setelah bekerja selama 1 minggu? Tanyakan baik-baik. Kalau majikan atau agen bilang, enggak, kamu harus bekerja 3 bulan dulu, baru dapat hari libur mingguan. Laporkan pada kami. Tadi melalui nomor hotline nanti akan disampaikan. Itu salah. Jadi hari libur 1 hari dalam 1 minggu itu wajib diberikan tanpa perlu harus menunggu bekerja dulu di rumah majikan selama 3 bulan. Nanti ada lagi agen, oknum agen, nggak semua agen ya, atau oknum majikan yang bilang, kamu tuh datang karantina 7 hari nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, saya yang bayarin, atau 14 hari, saya yang bayarin, di hotel cuman makan, minum, sehari 3 kali nggak kerja, kok datang baru kerja seminggu minta libur. Laporkan pada kami. Jadi, hak libur 1 hari dalam seminggu itu wajib. Tidak harus menunggu 3 bulan. Nah, tapi apabila nanti teman-teman setelah keluar dari tempat karantina terus mendapati ada yang namanya statutory holiday atau tanggal merah bagi pekerja migran, bagi helpers, tanggal merah hari apapun itu bisa jatuh dari Senin, Selasa, Rabu, biasanya sama kayak di Indonesia lah, ada Idul Fitri, ada Isra Mi'raj dan sebagainya, ada statutory holiday atau hari libur Hong Kong nasional. Kemudian teman-teman meminta untuk ikut libur karena teman-teman melihat, oh teman-teman yang lainnya libur yang sudah lama di sini. Kemudian majikan bilang, oh enggak, itu hanya bisa diberikan setelah 3 bulan. Itu betul. Jadi bedakan antara libur mingguan, ya, setiap seminggu sekali teman-teman boleh dapat libur, terserah hari apapun, dengan statutory holiday atau hari libur nasional lah. Saya bilang gampangnya seperti itu. Hari tanggal merah, misalnya banyak yang bilang seperti itu, tanggal merah Hong Kong. Kalau tanggal merah Hong Kong, itu memang benar. Teman-teman harus bekerja 3 bulan dulu sebelum boleh mendapatkan libur tanggal merah itu. Jadi kalau nanti setelah bekerja 3 bulan, terus di 1 seminggu itu ada, teman-teman biasanya dikasih hari libur mingguan hari Minggu, tapi hari Jumat ada tanggal merah itu, boleh. Berarti teman-teman dalam seminggu itu teman-teman bisa libur 2 kali atau 2 hari. Di hari Jumat karena bertepatan dengan tanggal merah, dan di hari Minggu. Tapi setelah 3 bulan bekerja. Ya, ini penting. Itu mengenai hari bekerja. Nah, saya ingatkan juga bahwa hari libur sehari dalam 1 minggu, hari libur mingguan itu secara prinsip diberikan 24 jam. Ya, artinya apa? Misalnya teman-teman mau dikasih hari libur mingguannya hari Minggu, ya. Hari Minggu, kemudian Minggu pagi mau ke Victoria Park. Ya, mau ke Victoria Park. Terus diminta sama majikan untuk kerja dulu. Kerja dulu, ya. Nah, hak teman-teman untuk menanyakan kepada majikan, untuk menyampaikan bahwa sampaikan saja sesuai dengan yang diinformasikan KJRI Hong Kong, sesuai dengan yang diinformasikan oleh Labor Department. Labor Department itu Departemen Tenaga Kerja Hong Kong, bahwa saya ketika libur, ya saya tidak perlu bekerja. Kalau saya bekerja, saya mau tanya apakah itu dianggap lembur atau apa. Nah, kecuali teman-teman memang mau membantu secara sukarela, itu terserah. Ya, mau nyiapin sarapan dulu sebelum pergi ke Victoria Park atau ke Satin Park atau ke Tuen Mun Park atau manapun, boleh. Kalau sukarela kita nggak akan maksa. Tapi ingat, majikan tidak boleh memaksa. Begitu juga saat teman-teman pulang sore hari atau malam jam 7, jam 8, pulang dari keluar pada saat hari libur, kok masih disuruh bekerja, sampaikan tadi. Tapi kalau teman-teman sukarela silahkan, tapi teman-teman berhak untuk menanyakan itu. Ini bekerja ini dianggap sebagai apa? Lemburkah atau apa?
Ya, kalau sekali 2 kali teman-teman sukarela boleh, tapi kalau berkali-kali laporkan ke agen. Kalau agen bilang bahwa ya itu kan bantu saja dan lain sebagainya, teman-teman masih nggak terima, laporkan ke KJRI. Ya, itu bukan praktik yang benar, bukan praktek yang benar. Jadi tetap hak teman-teman untuk sama seperti saya lah. Saya, Bu Fani, kami sebagai pegawai juga berhak mendapatkan libur. Jadi ketika kami libur, KJRI libur dari Sabtu, Minggu kami tetap buka untuk melayani teman-teman. Ketika kami libur, kami juga tidak diminta kerja, kecuali untuk urusan yang sangat darurat, terkait dengan nyawa misalnya. Jadi sama teman-teman juga kalau hari Minggu atau Sabtu atau kapanpun hari liburnya disuruh libur, ya memang hari liburnya ya tidak harus bekerja. Jadi kalau ada yang mengharuskan teman-teman tetap bekerja lebih dulu atau bekerja nanti setelah pulang ke rumah, itu tidak wajib diikuti. Kalau ngotot, teman-teman takut, ya diikuti saja dulu nggak apa-apa, tapi setelah itu laporkan ke kami. Ya, laporkan melalui agen bisa juga. Kalau agen tidak mau membantu, laporkan ke kami. Itu paham ya terkait dengan hari libur. Kemudian berikutnya, teman-teman pada saat mengenai ruang lingkup pekerjaan. Jadi teman-teman seharusnya pada saat interview dengan calon majikan sudah dikasih tahu pekerjaannya apa. Ya kan? Apakah di situ ada hewan peliharaan, ada pets, apakah di situ teman-teman harus bekerja di rumah yang dihuni oleh 3 orang, 4 orang, itu harusnya sudah dikasih tahu. Dan itu tercetak dalam kontrak kerja teman-teman. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak di sini teman-teman yang sudah karantina ini atau sudah masuk rumahnya majikan, belum pernah melihat kontrak kerjanya teman-teman sendiri? Angkat tangan. Atau langsung buka mic-nya bilang, yang belum pernah melihat kontrak kerjanya sendiri, baik itu melihat langsung maupun dikirim scanannya, fotonya oleh agen. Ada nggak? Oke, nggak ada yang angkat tangan, saya lihat. Baik, bagus. Saya anggap semua sudah pernah melihat kontrak kerja. Nah, teman-teman, kontrak kerja itu bukan hanya untuk dipegang, bukan hanya untuk disimpan, bukan hanya untuk sekedar dilihat atau sekedar punya. Ya, dibaca kontrak kerjanya apakah sudah sesuai dengan pada saat interview. Dibaca kontrak kerjanya apakah sudah sesuai dengan apa yang teman-teman betul kerjakan pada saat di tempat majikan. Cek gajinya apakah sesuai antara kontrak kerja dengan nanti yang diterima. Cek apakah ruang lingkup pekerjaannya sama dengan yang ada di kontrak kerja. Cek apakah misalnya teman-teman memilih untuk mendapatkan tunjangan makan, ada tuh 1.000 berapa, atau teman-teman memilih untuk makan dengan majikan, cek juga di situ. Ya. Semuanya harus sesuai. Kalau tidak sesuai dengan itu, maka terjadi pelanggaran. Ya, hubungi agen, minta agen untuk bantu. Dan ingat, ketika terjadi pelanggaran isi kontrak oleh majikan, tidak harus teman-teman langsung keluar dari tempat majikan atau memutuskan kontrak. Tidak, bukan seperti itu cara menyelesaikan masalah. Kecuali untuk kekerasan, ya. Kekerasan, atau satu lagi, teman-teman gajinya tidak dibayar oleh majikan lebih dari 1 bulan setelah tanggal yang seharusnya ditetapkan untuk pembayaran gaji. Itu boleh keluar langsung dari tempat majikan. Nanti bisa lapor ke KJRI, kami yang tanggung jawab. Tapi di luar itu, misalnya gaji terlambat baru 3 hari, misalnya apa ya, tempat tidurnya tidak sesuai dengan yang ada di kontrak, kemudian ruang lingkup pekerjaannya tidak sesuai dengan di kontrak, laporkan saja dulu kepada agen, minta agen untuk mediasi dengan majikan, agar majikan diperingatkan. Kalau agen tidak mau bantu, sekali lagi, apa yang harus dilakukan? Lapor ke KJRI. Agar kami mediasi juga. Kalau majikan masih bisa dikasih tahu baik-baik, ya teman-teman tetap bekerja di situ, dengan harapan majikan sudah memperbaiki sikapnya. Ya. Tapi kalau majikan tetap ngeyel, merasa dia tidak melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, kita akan laporkan ke labor department.
Departemen Tenaga Kerja agar mereka yang memutuskan siapa yang betul. Gitu ya. Kami juga tidak bisa menjadi hakim atas laporan atau pengaduan dari teman-teman. Tapi kami akan bantu fasilitasi untuk melapor kepada pihak yang berwenang di Hong Kong. Jadi ingat, kontrak kerja itu harus dipelajari isinya. Pak, isinya dalam bahasa Inggris. Tanya ke agen apa maksudnya. Ya, gunakan Google kalau nggak tahu. Jadi teman-teman sudah punya HP semua, manfaatkanlah HP itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Manfaatkanlah kuota internet itu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang meningkatkan kualitas teman-teman sebagai pekerja migran di Hong Kong. Belajar bahasa Inggris itu sedikit demi sedikit, lama-lama teman-teman tahu, dan itu akan meningkatkan daya tawar teman-teman nanti misalnya setelah finish kontrak dan lain sebagainya, teman-teman semakin pintar bahasa Inggris, makin banyak majikan yang mau menerima teman-teman. Setelah kontraknya finish, atau misalnya kalau sudah pengen pindah negara ke Taiwan atau kemana, itu sangat diperlukan. Jadi pelajari isi kontrak. Kedua, ada lagi terkait dengan paspor. Saya mau tanya sekarang di sini, ada nggak yang tidak memegang paspornya sendiri? Terutama yang masih di karantina, seharusnya memegang paspornya sendiri. Apakah ada yang saat ini tidak memegang paspornya sendiri? Oke, tidak ada. Jadi saya anggap semua memegang paspornya sendiri. Nah, teman-teman, paspor itu harus selalu... Loh, Mbak Jumiati tidak memegang paspornya sendiri. Coba dinyalain mic-nya, kenapa nih? Pegang. Oh, pegang. Oh ya, sudah. Pegang, Pak. Ya. Jadi paspor harus selalu dipegang ya. Kalau teman-teman tidak megang paspor, pastikan bahwa itu adalah dengan persetujuan teman-teman. Misalnya apa? Misalnya ketika mau memproses misalnya perpanjangan visa, perpanjangan paspor, kemudian agen meminta, oke, saya bantu, paspormu tak pegang dulu. Boleh ya. Atau majikan yang mau memproses perpanjangan visa dan lain sebagainya, dia mau pegang paspor dulu, boleh. Tapi setelah selesai prosesnya, minta lagi paspornya. Karena paspor itu adalah, ingat, ini saya selalu sampaikan, paspor itu adalah dokumen negara. Jadi bukan dokumen milik saya, milik Mbak Jumiati, milik Mbak Siami, milik Mbak Diah, bukan, milik Bu Fani, bukan. Paspor itu adalah dokumen milik negara yang dititipkan kepada nama yang ada di paspor. Gitu. Jadi paspor saya, paspornya Awang ini, itu bukan miliknya Awang. Tapi itu adalah milik pemerintah Republik Indonesia yang dititipkan kepada Awang. Ya. Jadi paspornya Mbak Tiana itu, Mbak Tiana Lestari, itu bukan milik Mbak Tiana Lestari, tapi milik pemerintah Republik Indonesia yang dititipkan kepada Mbak Tiana Lestari. Artinya apa? Kewajibannya adalah untuk menjaga dengan baik-baik paspor tersebut. Jangan sampai paspor tersebut digunakan selain untuk peruntukannya sebagai dokumen perjalanan. Jadi jangan sampai paspor digadaikan untuk minjem uang. Ya, itu adalah pelanggaran baik hukum Indonesia maupun hukum Hong Kong. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Kalau teman-teman mau meminjam uang, silakan dengan cara yang legal. Ya, ada lembaga-lembaga finansial di Hong Kong yang menyediakan pinjaman, silakan. Tapi selalu ingat, jangan sampai meminjam melampaui kemampuan membayar teman-teman, ya. Jadi kita sudah sering temuin itu, kita ingatkan sekali lagi. Tapi saya juga tidak mau menghalangi hak teman-teman, hak finansial teman-teman, itu urusan teman-teman. Yang penting teman-teman tahu sekali lagi, jangan sampai menggadaikan paspor. Kalau teman-teman minjam duit harus menggadaikan paspor, udah pasti itu ilegal. Sudah pasti itu ilegal.
biasanya oknum bisa oknum orang Indonesia, orang Hong Kong, sudah pasti itu ilegal. Kalau minjam uang, paspornya harus ditahan. Karena lembaga atau institusi keuangan di Hong Kong yang legal, yang meminjamkan uang, itu pasti dia tidak perlu menahan paspor. Cukup ngecek identitas di paspor dengan identitas teman-teman sama atau tidak. Itu bisa, tidak perlu harus menahan paspornya. Ya. Jadi jangan sampai menahan paspor. Jadi itu hak teman-teman yang paling utama. Dokumen, paspor, kontrak kerja harus selalu dipegang, kecuali untuk urusan-urusan tertentu yang dengan persetujuan teman-teman boleh dipegang sementara oleh pihak lain. Ya, kemudian tadi hari libur. Hari libur harus tahu. Dan semua peraturan-peraturan itu secara bertahap nanti teman-teman harus tahu. Tadi saya sampaikan basic-basicnya saja terkait dengan hak. Karena apa? Ketika teman-teman sudah membaca isi kontrak kerja, di situ nyaris semua peraturan, nyaris semua hal yang teman-teman perlu ketahui ada di sana. Tadi terkait gaji, terkait dengan tempat tinggal, terkait dengan ruang lingkup pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, nah ini kalau saya ngomongin hak-hak yang lain kayak hak tiket dan lain sebagainya terlalu jauh karena teman-teman baru mau memulai kontrak kerjanya ya. Nanti itu bisa sambil jalan. Jadi biar efektif, saya sengaja sampaikan hak-hak yang teman-teman perlu tahu dulu selama 1 tahun bekerja di Hong Kong misalnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Bu Fani. Terima kasih teman-teman. Nanti kita sambung pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Awang tips dan informasi dasarnya untuk menjadi pegangan teman-teman dalam proses memulai pekerjaannya ketika di Hong Kong. Sebelum saya berlanjut ke Ibu Hani, saya tadi mumpung masih menyambung Pak Awang, saya mau share sedikit ini nih nomor teleponnya KJRI ya, sebentar. Ini ya, ini bisa di screenshot sama teman-teman. Nomor hotline-nya adalah plus 852 6773 0466 atau 6894 2799. Alamatnya di Causeway Bay Hong Kong di MTR stasiun Causeway Bay. Udah di screenshot ya, teman-teman ya. Nah, oke. Lalu ini ada media sosial KJRI Hong Kong. Nih teman-teman kan pasti punya Facebook ya. Boleh silakan langsung di-follow fanpage-nya KJRI Hong Kong. Namanya KJRI Hong Kong. Kita juga ada YouTube KJRI HK Tube. Di sini ada banyak rekaman-rekaman informasi yang pernah diselenggarakan oleh KJRI. Jadi silakan bisa juga menyimak di sini karena ada berbagai rekaman, berbagai webinar yang pernah kita selenggarakan. Siapa tahu informasinya pasti masih berguna teman-teman. Oke. Lalu satu lagi, teman-teman bisa download juga aplikasi namanya Lingkar PMI. Aplikasi ini dikembangkan oleh fungsi ketenagakerjaan KJRI Hong Kong. Di sini juga informasi cukup lengkap, ada pedoman bekerja, info layanan, nomor hotline yang tadi juga ada, daftar agensi yang terdaftar di KJRI, lapor diri, profil KJRI, lokasi penting, berbagai lokasi penting yang penting kata teman-teman di Hong Kong, peraturan, kumpulan peraturan Hong Kong itu juga ada di situ, ya. Silakan bisa di-download. Ini informasi untuk paspor, tapi saya yakin teman-teman paspornya juga masih lama, masih berlaku, masih lama. Jadi ini nanti informasi ini ada di KJRI Hong Kong Facebook, jadi bisa dicari juga. Baik, itu tadi. Semoga teman-teman sudah catat ya nomornya, karena penting sekali. Baik, selanjutnya kami lanjutkan ke Ibu Hani untuk menceritakan dan berbagi informasi dengan kami dan teman-teman mengenai CIRS dan layanan yang diberikan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Elvani. Terima kasih buat KJRI yang sudah memberi kesempatan kepada CIR
untuk ngisi sesi program welcoming ini. Sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Saya Hani, salah seorang penerjemah dari tim Bahasa Indonesia di CIR. Jadi tujuan utama dari sharing saya hari ini adalah untuk memperkenalkan berbagai bantuan yang bisa diberikan dari CIR. Saya mau bagi ini PowerPoint-nya ya. Mau kita share atau dari Bu Hani? Boleh ya? dari sana. Oke, sudah. Siap. Oke, mulai dari yang nomor 1 ya, Bu. Yang selanjutnya. Ya, CIR ini atau dikenal juga sebagai Pusat untuk Etnik Minoritas. Ini adalah salah satu pusat di bawahnya Hong Kong Christian Service CIR atau disingkatnya HKCS. Ini adalah organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 52 yang menyediakan layanan untuk membantu teman-teman atau etnik minoritas di Hong Kong. Selanjutnya, saya bisa melanjutkan di sini ya Bu Elvani untuk PowerPoint-nya. Boleh Bu, kalau dari Ibu mau share nanti kita. Oh ya, nggak apa-apa ini. Oh bisa. Nah. Ya, siapakah kami? Kami ini adalah sebuah pusat yang didanai oleh Departemen Dalam Negeri sejak tahun 2009 untuk membantu komunitas dalam mengetahui dan mengakses layanan dan sumber daya publik yang penting. Jadi misalnya kalau ada teman yang menghadapi masalah, misalnya dengan majikannya, mereka bisa menelpon kami, dan kami nanti bisa bantu kasih tahu kemana mereka bisa mendapatkan bantuan atau informasi. Di sini juga kami membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Tionghoa dan Inggris. Jadi CIR ini menyediakan kelas-kelas bahasa seperti bahasa Kantonis dan bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik untuk belajar membaca, menulis dalam bahasa Kantonis atau Inggris, silakan bergabung. Kelas kami ini gratis. Ada 3 tingkat, dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Terus kami juga membantu meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan penyesuaian diri di Hong Kong. Jadi misalnya ada teman yang sesama orang Indonesia yang punya masalah. Mereka bisa nelpon atau datang ke kantor kami. Terus ada petugas sosial kami yang bisa membantu untuk menangani pergulatan mereka. Misalnya mereka ada masalah keluarga. Mereka bisa datang ke kantor dan staf social worker kami bisa memberi konsultasi atau memberi rujukan ke organisasi mana yang tepat. Kami juga membantu mempromosikan penyertaan sosial dan pengintegrasian di Hong Kong. Jadi maksudnya kami membantu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti tamasya, jalan-jalan, atau mengenal berbagai kuliner yang ada di Hong Kong agar teman-teman yang baru tiba di Hong Kong bisa mengenal Hong Kong. Dan selanjutnya adalah target layanan kami. Target kami adalah semua warga etnik minoritas yang tidak berbahasa Tionghoa atau Inggris di Hong Kong. Dan semua penyedia layanan publik di Hong Kong yang membutuhkan dukungan penerjemahan umum untuk melayani penduduk IM. Jadi selanjutnya layanan penerjemahan dan alih bahasa satu panggilan mudah. Seperti namanya, kalau misalnya teman-teman membutuhkan atau mau konsultasi atau mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang misalnya berhubungan dengan Labor Department atau Departemen Tenaga Kerja dan butuh bantuan penerjemahan, mereka cukup menelpon nomor hotline kami dan kami akan menghubungkan mereka dengan petugas Labor Department untuk berkonsultasi. Di layar selanjutnya, ini adalah nomor-nomor hotline yang ada. Kami memberi layanan dalam 8 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Nepali, Urdu, Punjabi, Tagalog, Thai, Hindi, dan Vietnamese. Untuk bahasa Indonesia nomornya ini 37556811. Dan jadi kalau misalnya teman-teman perlu bantuan, cukup menghubungi nomor ini, terus kasih tahu nama dan nomor telepon petugas yang ingin dihubungi. Terus kami akan membantu untuk menghubungi petugas tersebut dan kita akan melakukan conference call.
Selanjutnya, nah ini nomor teleponnya, boleh di screenshot atau dicatat untuk mendapatkan layanan penerjemahan lewat telepon dalam bahasa Indonesia. Dan layanan ini gratis. Ya udah di screenshot ya teman-teman. Nah, layanan kami ini 24 jam. Jadi dari hari Senin sampai Minggu, jam 8 pagi sampai jam 10 malam, itu ada penerjemah atau orang Indonesia yang akan memberi layanan penerjemahan. Tapi kalau hari Senin sampai Minggu jam 10 malam sampai jam 8 pagi, atau hari libur umum, itu biasanya staf yang berbahasa Inggris yang akan menjawab telepon. Dan layanan penerjemahan pada hari libur atau jam di luar jam kerja hanya diberikan untuk hal-hal yang mendesak atau darurat. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya pernah ditelepon di tengah malam dari pihak kepolisian untuk membantu seorang teman PMI yang diusir majikannya dan tidak ada tempat tinggal. Jadi saya membantu untuk menerjemahkan situasi anak ini dan menjawab pertanyaan polisi untuk mencari jalan keluar. Selanjutnya, permintaan untuk layanan penerjemahan. Nah, sekarang semua departemen dan biro pemerintah Hong Kong wajib menyediakan layanan bahasa kepada klien-klien yang tidak berbahasa Tionghoa atau Inggris. Jadi, teman-teman yang tidak berbahasa Tionghoa dan Inggris bisa minta petugas di departemen pemerintah tersebut untuk menyediakan layanan penerjemahan dalam bahasa mereka. Kami juga sering memberikan layanan penerjemahan di kantor Labor Department atau Departemen Tenaga Kerja. Mereka menggunakan layanan penerjemahan kami untuk pertemuan conciliation meeting. Kami juga memberikan penerjemahan pada teman-teman PMI yang mengikuti kelas-kelas pelatihan, misalnya dalam kelas merawat lansia di pusat-pusat untuk lansia. Dan selanjutnya, dan ini adalah kartu layanan penerjemahan kami. Dicetak dalam 3 bahasa. Jadi ada bahasa Tionghoanya, Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi misalnya ada seorang Indonesia yang pergi ke kantor social welfare, terus dia mengalami kendala dalam bahasa, tidak bisa bahasa Kantonis atau Inggris dengan lancar. Dia cukup nunjukin kartu ini ke petugasnya, dan petugasnya itu akan mengerti bahwa orang ini membutuhkan bantuan penerjemahan karena di situ ada 3 bahasa, jadi mereka bisa baca walaupun kita nggak bisa menjelaskan dia, oh saya perlu penerjemah. Cukup tunjukin kartu ini dan mereka akan ngerti. Dan selanjutnya layanan WhatsApp dan penerjemahan tatap muka atau disebutnya WSIS. Ini kami juga memberikan layanan penerjemahan untuk surat atau notis pendek secara lisan. Belakangan ini, kami menerima telepon dari orang-orang Indonesia yang dikarantina. Misalnya, katanya mereka menerima selembar notis atau message di handphone mereka, terus mereka bingung, nggak tahu ini artinya apa. Nah, mereka bisa mengirim pesan itu di foto, terus dikirim ke WhatsApp kami, terus nanti kami akan menerjemahkan isinya secara lisan kepada dia. Jadi untuk mendapatkan layanan ini, cukup kirim foto ke nomor yang tersedia di layar ini, 563-445-87. Selanjutnya, ini nomornya, boleh kalian screenshot. Udah di screenshot ya teman-teman. Nah, selanjutnya, udah ya. Ini layanan menjembatani. Jadi, jika ada teman yang membutuhkan layanan penerjemahan, bisa menghubungi kami. Misalnya, kami akan membantu dengan menghubungi penyedia layanan dan memberitahu tentang kebutuhan layanan penerjemahan klien dan meminta mereka untuk mengaturnya. Jadi maksudnya, contohnya ada orang Indonesia yang ke rumah sakit, terus dia tidak begitu paham karena dokternya bicara dalam bahasa Kantonis. Jadi dan dia juga nggak tahu kalau di rumah sakit itu ada layanan penerjemahan. Jadi dia bisa minta bantuan kita, kasih tahu kami bahwa mereka perlu penerjemah di rumah sakit. Nah, mereka kasih tahu kami tanggalnya dan waktunya, terus nanti kami akan menghubungi pihak rumah sakit
dan pihak rumah sakit akan menyediakan layanan penerjemah buat mereka. Dan selanjutnya, ini adalah media sosial kami untuk mendapatkan berita terbaru tentang CIR. Kalian bisa mengunjungi situs website kami untuk bahasa Indonesia, juga ada. Terus bisa menghubungi Facebook kami atau Instagram kami. Dan selanjutnya adalah alamat CIR, kami berada di Kuntong. Tepatnya di Jalan Chunyip Street, dekat dengan MTR. Jadi kalau teman-teman mau datang, kalian bisa lihat di peta ini, atau kalau perlu bisa hubungin kantor kami untuk mendapatkan arahnya. Dan sebagai rangkuman, kami ingin menekankan bahwa sejak berdirinya CIRS di tahun 2009 sampai hari ini, kami telah menyediakan berbagai layanan kepada penduduk Indonesia di Hong Kong melalui berbagai layanan penerjemahan dan program-program yang ada, yang pada akhirnya akan membekali mereka untuk mampu dan berintegrasi dalam masyarakat. Nah, terima kasih. Sekian, ini sharing dari Kak saya. Waktu saya kembalikan ke Bu Elvani. Terima kasih Ibu Hani atas informasinya. Tadi juga Bu Hani sudah sampaikan ada layanan penerjemahan dan juga layanan penjembatan ya untuk berkomunikasi dan penerjemahan. Ada juga tadi nomor WhatsApp-nya. Kalau teman-teman ada kesulitan menerjemahkan dalam bahasa mengerti dalam bahasa Inggris ataupun Kantonis. Dan juga ada kelas tadi, kelas-kelas bahasa yang bisa diikuti. Mungkin jadwalnya bisa dilihat dari media sosialnya CIRS ya? Iya. Betul. Iya, atau bisa menghubungi kantor kami. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa menghubungi kantornya CIRS, tadi kan nomornya udah ada. Jadi selama kalau teman-teman hari libur tuh, teman-teman tuh selain mungkin istirahat, mungkin di taman, teman-teman juga bisa loh ikut kelas-kelas seperti itu. Tujuannya supaya nambah pengetahuan kita, nambah bekal juga kita, jadi kita makin pede dan makin bisa berkomunikasi baik dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Kanton. Karena kapan lagi kita bisa belajar kursus bahasa Kanton atau bahasa Inggris secara gratis, apalagi dengan layanan yang disediakan oleh CIRS ini. Baik teman-teman, saya buka masih ada waktu setengah jam untuk kita tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silahkan dipencet gambar mic-nya supaya kita bisa mendengarkan suaranya teman-teman. Silakan loh teman-teman kalau ada yang mau bertanya ke Pak Awang ataupun ke Bu Hani. Ya, Mbak Vivo Y15 ya. Silakan Mbak. Mau bertanya? Tidak. Oh enggak, pencet berarti. Siapa lagi? Ada yang mau ingin tanya? Oh, Mbak Jumiati. Monggo, dipencet itunya, Mbak. Dipencet mic-nya. Belum, masih belum. Nah, silakan. Mau bertanya, Bu. Upah lembur itu minimal berapa ya, Bu? Belum mengerti. Lembur dan upah lembur ya. Oke, sebentar kami panggil Bapak Awang. Apakah Pak Awang masih bergabung? Silakan Pak Awang. Siap. Mungkin masih. Pak Awang, ada yang bertanya tentang lembur dan bagaimana? Kemarin soalnya saya lembur, Bu. Kemarin lembur pertama. Ya, dibagi saja, Mbak. Dibagi jamnya. Jadi, Mbak itu kan sebetulnya walaupun kalian teman-teman itu dapat gaji bulanan, itu kan bisa dibagi. Misalnya gaji bulanannya dapat 5.000. Bagi saja dengan hari dalam bulan itu berapa, ya kan? Setelah itu ketemulah gaji harian, upah harian. Nah, kalau untuk diminta ngelembur misalnya hari apa gitu yang harusnya hari libur, terus kamu lembur deh, teman-teman sepakat gitu kan. Ya berarti dibayar sesuai dengan gaji harian itu. Gitu ya. Jadi
sebisa mungkin sepakati di awal. Jangan nggak sepakat di awal, nggak pernah diomongin di awal, terus di belakang nggak dapat apapun atau dapat tapi jumlahnya tidak sesuai gitu. Kalau $155 standar nggak, Pak? Ya saya tidak tahu gajinya Mbak berapa. Kan gitu, dicek dulu Mbak Jumiati, cek di gajinya di kontrak itu berapa. Ya, dibagi 30 atau 29 tergantung harinya di bulan itu. Pakai kalkulator di HP kan ada. Atau tidak tahu cara ini di kalkulator di HP? Belum tahu, Pak. Di HP-nya nggak ada kalkulator, nggak tahu ya. Ya nanti ada kalkulator. Ya, cuma gini Mbak Jumiati, habis ini hubungi agen untuk bantu ngitung hariannya. Tadi saya jelaskan kalau mau ngitung sendiri, cek di kontrak gaji berapa, dibagi dengan jumlah hari di bulan tersebut, ketemu itu gaji harian. Nah, sudah itu sesuai dengan itu. Misalnya ketemunya 170, terus Mbak hanya dikasih 150, ya bilang seharusnya 170. Hitung-hitungannya dari mana? Dari sini, gitu. Itu dari tanggal per bulan tuh yang merahnya dihitung nggak, Pak? Misalkan dibagi gaji dibagi berapa hari, misal 29 atau 30, yang merahnya itu dihitung atau tidak, Pak? Yang merahnya misalkan ada tanggal merah. Iya, yang merahnya tidak dihitung. Oh, tidak. Gitu ya. Nah, jadi dilihat lagi. Iya, makasih Pak atas jawabannya. Gajinya Mbak di kontrak ya. Harusnya Mbak tahu tuh gajinya berapa, lalu dibagi jumlah hari di bulan itu. Ini bulan apa? Bulan Mei misalnya. Berarti tiap bulan beda ya, Bu? Tergantung hari gitu atau gimana, Bu? Iya, tergantung hari. Kan tiap bulan harinya ada 30, ada 31, ada yang 29. Oh, oke, saya ngerti. Ya, jadi terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak Jumiati. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kembali ya atau ingin memperjelas kembali, monggo silakan. Kita masih ada beberapa menit. Silakan Mbak Ati Mulyati. Halo, Mbak Ati. Mbak Ati. Mbak Ati tidak ada videonya, tapi tadi suaranya terdengar. Apakah Mbak Ati ingin bertanya? Belum terdengar suaranya. Oh, mungkin terpencet. Teman-teman yang lain? Oh, Mbak Vivo 1904. Silakan. Dipencet. Ya. Halo Bu Fani, ini mau nanya. Saya kan visanya tuh habisnya tuh Bu di bulan 5 tanggal 29. Nah, hari ini kan tanggal berapa? Hari ini tanggal 31 ya Bu ya. Itu ada masalah tidak Bu? Soalnya pas saya mau terbang juga di imigrasi Indonesia tuh lama banget untuk ngecopnya tuh Bu, keluar dari imigrasi. Sebenarnya sih saya tuh penerbangan harusnya di bulan 3, tanggal 13. Berhubung pesawatnya itu kena suspend tuh Bu waktu itu, pesawat Garuda. Jadi diundur sampai sekarang baru terbang ke Hong Kong. Itu bermasalah tidak ya Bu? Sekalian dilihat paspornya ya, nanti Pak Awang juga bisa bantu. Mbak pegang paspornya. Ini. Ya, nanti Pak Awang silakan Pak Awang sambil dia bawa paspornya. Ya. Jadi itu adalah saya duga Mbak ini kan baru bekerja di Hong Kong, betul atau enggak? Baru Pak. Baru pertama kali ke Hong Kong kan? Halo? Halo? Mbak Vivo? Sepertinya sinyalnya ya. Nah. Ya, Mbak Vivo namanya siapa namanya? Mbak Wastia. Mbak Wastia ini kan baru pertama kali ke Hong Kong, jadi yang saya duga, yang Mbak lihat itu adalah masa berlaku untuk penggunaan visa masuknya. Oh, gitu ya. Ya, saya nggak tahu dugaan saya itu, karena kan nggak ada visa, dapat visa cuma sampai tanggal berapa, 29 gitu, 29 Mei. Jadi saya duga itu visa untuk masuknya, jadi nggak ada masalah. Jadi Mbak itu masuk Hong Kong paling lambat sesuai dengan visa masuknya itu harus jangan ngelewatin tanggal itu untuk masuk ke Hong Kong.
Nanti kan Mbak setelah ini akan ada proses lagi untuk izin tinggal ya. Nanti biar agen yang memproses. Jadi nggak ada masalah. Nanti yang penting didiskusikan sama agen saja untuk yang proses. Setelah keluar dari karantina nanti akan ada pembuatan Hong Kong ID lah, kemudian izin tinggal lah, dan lain sebagainya. Begitu Bu Fani. Terima kasih Pak Awang. Mbak Wastia sudah terjawab ya. Baik. Ya. Lalu teman-teman Mbak Nurmawati, saya lihat tadi kerja ya. Mbak Nurmawati, silakan. Mbak Nurmawati, apakah ingin bertanya? Oh, mungkin terpencet. Belum terdengar Mbak suaranya. Oke. Siapa lagi? Adakah yang ingin bertanya? Memperjelas. Oke, Mbak Haryani Dewi Kunang, silakan. Mau tanya, kan kalau perpanjang paspor itu baiknya berapa bulan sebelum habis ya? Soalnya kan saya paspornya kontraknya sampai bulan Juni, cuma paspor saya tuh habis di bulan April. Itu baiknya berapa bulan atau berapa hari atau gimana kalau perpanjang di sini? Dikasih ya? Dikasih nomornya hotline ini aja, imigrasi kita aja Bu Fani. Iya, sebentar. Jadi paspor itu 6 bulan sebelumnya Mbak. Oh, oke. Kalau bulan April udah mau habis, ya perpanjang dulu. Berarti bulan Septemberan kali ya, gitu. 2024. Habisnya bulan apa? Bulan April nanti tahun 2024 masih. Oh, masih 2024. Masih jauh itu. Masih lama. Iya, masih mau tanya. Masih lama. Kontraknya habis tahun berapa? Bulan Juni. Juni kapan? 2024. Oh ya, nanti masih lama itu. Pengen tahu aja. Gitu. Iya, iya. Ini tadi saya sempat share ini ya Mbak. Sebentar saya share ulang ya. Kalau mau booking paspor, ini ya, ini nih. Download aplikasi paspor KJRI Hong Kong, namanya layanan paspor KJRI Hong Kong. Ya, ini di-download nanti sekitar 6 bulan sebelumnya, sebelum paspornya habis, itu apa namanya, langsung booking di sini. Ini sama kayak sistem antrian lah gitu. Kalau dulu teman-teman ngantri tuh di bawah KJRI untuk dapat nomor anti paspor, sekarang ngantrinya lewat sini gitu. Jadi 6 bulan sebelumnya. Silakan, ini juga buat teman-teman ya, boleh dicatat sekalian, namanya layanan paspor KJRI Hong Kong. Itu 6 bulan sebelumnya. Oke Mbak Haryani, udah di screenshot ya? Udah, makasih. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan Mbak Ati. Iya, ini masalah apa? Tentang hari libur, misalkan. Hari libur kita itu sebenarnya pada hari 24 jam atau 12 jam ya. Sebab biasanya kita disuruh libur cuma setengah hari saja sampai jam 12 siang kayak gitu. Terus kita kerja lagi kan. Terus nggak ada gaji tambahan atau apa kayak gitu. Makasih Mbak Ati, ini baru masuk. Ya, terima kasih. Iya, ini. Pas saya bicara belum masuk ya tadi ya? Saya masuk dari tadi cuma unmute sebab sambil kerja masih. Lari sana lari sini jaga orang tua soalnya. Oh, ini sudah masuk kerja di tempat majikan? Sudah. Ya, jadi hari libur itu kalau Mbak disuruh bekerja pada saat hari libur, sampaikan kepada majikan bahwa majikan tidak boleh memaksa kalau Mbak tidak mau bekerja. Ya, tapi kalau majikan mau bekerja dan Mbak tetap mau bekerja, tanyakan pada majikan baik-baik apakah ini dihitung lembur atau tidak. Kalau dihitung lembur dan Mbak mau, silahkan. Kalau tidak dihitung lembur dan Mbak tidak mau, ya sudah, jangan kerja. Ya, kalau majikan tetap memaksa, silahkan nanti besok minta agen untuk ngelapor ke KJRI bareng sama agen. Oh iya, terima kasih jawabannya. Terima kasih. Ya, gitu Mbak Ati ya.
Ya. Siap. Sembari saya ngeliat lagi yang lain. Silakan tunjuk tangan. Mbak Evi. Ya, Mbak Evi Suyanti. Mau bertanya? Ya, silakan. Dibuka dulu mic-nya. Dipencet di itu Mbak, yang gambar mic itu dipencet. Ada gambar tulisannya mute. Nah, silakan. Enggak bertanya. Oh. Udah jelas tadi ya, berarti? Udah. Udah, oke, sip. Oke, saya buka kesempatan satu lagi, teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita tutup acara ini. Kayaknya udah pada ngerti semua nih. Berarti penjelasannya Pak Awang dan Ibu Hani sudah sangat jelas nih. Ibu Hani, kalau boleh saya bertanya, untuk kursus bahasa Inggris dan Kanton sudah dimulai ya Bu? Atau sekarang masih dalam perjalanan, dalam proses? Kita udah mulai, tapi masih online via Zoom. Oh, via Zoom. Itu kalau teman-teman mau daftar, misalnya sekarang atau minggu depan masih bisa ya Bu? Bisa masih ada kelas-kelas baru. Teman-teman cukup datang ke kantor kami untuk daftar. Oke, jadi teman-teman kalau mau ikut, nanti kalau udah keluar karantina, dapat hari libur, bisa juga mampir ke kantornya CIR ya. Di daerah Kuntong. Di daerah Kuntong, bisa dicek di Google Map, di mana itu kantornya, bisa langsung mendaftar, lalu nanti bisa dapat jadwalnya ya Bu Hani ya. Iya. Itu jadi kesempatan baik sekali nih buat teman-teman nih. Jadi saya sih pesan dimanfaatkan dengan baik nih, karena berguna sekali bahasa Inggris dan bahasa Kanton nih, karena untuk kita ke pasar, ngobrol sama majikan ya, kita kemana-mana, untuk teman-teman yang baru akan jadi penting. Baik, ya Mbak Evi silakan. Nah, maaf mau tanya Kak Hani, itu kalau misalkan kan saya libur katanya tergantung majikan. Kalau mau daftar atau belajar gitu di kelas bisa lewat via online enggak? Enggak harus datang situ ke kantor gitu. Iya, sekarang kelasnya semua online. Kalau mau daftar? Kok daftarnya harus datang ke sini. Tapi kita buka dari Senin sampai Minggu sampai jam 9 malam. Jadi jam 9 pagi, 9 malam. Oke. Mbak Evi dapat libur kan ya? 1 hari. Kenapa? Mbak Evi dapat libur kan 1 kali 1 minggu? Katanya sih masih tergantung majikan. Iya, tapi pasti biasanya harusnya dapat. Tadi balik lagi ke Pak Awang kan, hak Mbak adalah libur 1 hari dalam 1 minggu. Nah, ketika Mbak libur di hari apapun itu, Mbak bisa ke kantornya CIR. Kan dia buka Senin sampai Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sebentar aja datang ke sana, daftar ya Bu Hani ya. Lalu habis itu Mbak Evi bisa ikut kursusnya pakai Zoom. Proses pendaftarannya juga cepat kok. Cukup bawa KTP Hong Kong ID atau KTP Hong Kongnya. Untuk ya. Oh, oke. Makasih Kak Hani. Makasih. Nah, ya, jadi gitu. Oke, kita lihat lagi. Tadi Facebooknya udah ya Bu ya, CIR ya, atau ada jalan Facebooknya? Untuk Bu Elvani, makasih ngingetin. Untuk yang bahasa Indonesia itu ada Facebook khusus namanya Ada Jalan. Jadi teman-teman bisa menambah pertemanan kita, cukup cari Ada Jalan. Cari Facebook ya Ada Jalan, itu ada informasi-informasi penting juga dari CIR dan juga di-share dari tempat-tempat lain juga. Jadi teman-teman nggak akan kekurangan informasi sebenarnya di sini, asal teman-teman rajin mencari dan membaca dengan detail, itu teman-teman akan banyak dapat informasi. Baik, kalau saya lihat lagi kesempatan terakhir, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Baik, kalau begitu kita bisa mengakhiri acara Welcome Program hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber hari ini Bapak Awang dan Ibu Hani atas waktunya dan juga membagikan informasi penting kepada teman-teman, dan semoga ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian dalam menyesuaikan diri dan bekerja selama di Hong Kong. Kami doakan teman-teman cepat menyesuaikan diri, semoga teman-teman bisa bekerja dengan aman, selamat, dan selalu tetap sehat semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Awang, Ibu Hani, teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima kasih. Izin kami bubarkan ruang Zoom ini.